Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Fajar Hidayah. Saya dari Pendidikan Ekonomi kelas 1A dengan NIM 2003379. Saya di sini akan berbagi atau sharing dengan judul lebih memahami apa itu moral. Moral merupakan hasil ciptaan yang dihasilkan dari unsur kebudayaan dan agama. Moral berkaitan erat dengan nilai-nilai yang diajarkan agama. Kaitannya dengan kebudayaan, di mana setiap budaya memiliki acuan moral yang berbeda-beda berdasarkan sistem nilai sosial yang berlaku dan dikonstruksikan sejak lama. Moral menjadi acuan secara hukum perilaku yang diterapkan kepada setiap individu dan bersosialisasi maupun berinteraksi dengan sesamanya, sehingga terjalin rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama. Secara mendasar, moral bersumber dari nilai tentang sesuatu kebaikan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tindakan seseorang, sehingga suatu moral dapat melekat erat dengan nilai dari perilaku tersebut. Di dalam kehidupan, tidak ada perilaku seseorang yang terlepas dari peranan nilai. Proses penyadaran moral dalam kehidupan berjalan secara berangsur-angsur, dimulai melalui interaksi sosial pada lingkungannya dengan terdapatnya berbagai larangan, perintah, ancaman, atau bahkan celaan, serta adanya sebab akibat yang timbul dari perbuatan seseorang. Mungkin dapat meliputi sesuatu yang menyenangkan atau mungkin yang mengecewakan. Pada realitas sosial, masyarakat menyadari setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu pasti memiliki dampak pada kehidupan, sehingga dalam hal ini pentingnya berpedoman pada moral dalam berinteraksi dengan orang lain di sekitar. Sekarang saya akan menjelaskan apa saja tujuan dari moral. Saya akan menjelaskan tujuan moral terbagi menjadi 4. Yang pertama ada untuk menjamin terwujudnya harkat dan martabat pada diri seseorang. Keberadaan moral salah satunya berfungsi untuk menjamin harkat dan martabat yang melekat pada seseorang, yang kemudian dapat mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang memperhatikan aspek keadilan serta menghargai individu lain dalam kehidupan. Yang kedua, sebagai landasan manusia agar bersikap dan bertindak dengan didasari nilai-nilai kebaikan. Keberadaan moral dapat dijadikan sebagai landasan atau acuan agar tidak bersikap semena-mena, serta memperhatikan nilai-nilai kebaikan kepada sesama dengan beragam perbedaan, seperti perbedaan kepentingan ataupun kebudayaan. Yang ketiga, untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial antar manusia dalam kehidupan. Keberadaan moral berperan sebagai landasan kepercayaan yang ditanamkan terhadap sesama. Selain itu, dengan moral dapat mendorong rasa saling menghormati dan menghargai, yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan hubungan sosial antar manusia dalam kehidupan. Dan yang keempat ada menciptakan kehidupan manusia lebih bahagia baik secara rohani maupun jasmani. Dengan mengoptimalkan fungsi moral, masyarakat mematuhi segala peraturan dengan berlandaskan pada nilai-nilai kebaikan sehingga tidak ada rasa menyesal, tekanan-tekanan, konflik batin, dan perasaan bersalah atau berdosa karena berbuat tidak sesuai norma yang ada. Sekarang saya akan menjelaskan contoh moral yang ada di masyarakat. Yang pertama ada religius, merupakan salah satu contoh moral yang menunjukkan sikap maupun perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Terbentuknya sikap toleran terhadap keberadaan agama yang berlainan serta hidup berdampingan dengan rukun antar umat agama yang berbeda keyakinan. Yang kedua ada jujur. Jujur merupakan contoh yang didasarkan pada upaya menjadikan pribadi pada diri seseorang sebagai orang yang selalu dapat dipercaya, baik dalam aspek perkataan, lisan, maupun tindakan. Yang ketiga ada toleransi,
Makna toleransi menunjukkan sikap dan tindakan yang menghargai keberagaman, yaitu adanya perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, perilaku maupun gagasan orang lain yang berbeda dari dirinya. Dari hal-hal yang telah saya jelaskan, dapat kita simpulkan bahwa moral menegaskan makna sebagai hal-hal yang berkaitan erat dengan proses sosialisasi pada diri individu. Tanpa hadirnya moral, individu maupun kelompok dalam kehidupan masyarakat tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Pada perkembangan maknanya, moral memiliki nilai tersirat dikarenakan dalam kehidupan seringkali dijumpai orang yang memiliki moral atau juga yang memiliki sikap amoral dilihat dari sudut pandang yang terbatas. Moral merupakan sifat dasar yang diajarkan sebagai materi pembelajaran di institusi pendidikan. Di dalam kehidupan, sejatinya manusia harus memiliki moral jika ia ingin dihormati oleh sesama yang berada di sekitarnya. Selain itu, adanya penilaian terhadap moral yang diukur dari kebudayaan yang dikembangkan pada masyarakat setempat. Moral dapat dibedakan ke dalam beberapa macam, meliputi moral ketuhanan, moral ideologi dan filsafat, moral etika dan kesusilaan, moral disiplin dan hukum. Demikianlah serangkaian penjelasan serta pengulasan secara lengkap kepada segenap pendengar terkait dengan pengertian moral. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.